Saudara, bagaimana polisi menangani kasus teror bom di 3 sekolah internasional? Kita ulas bersama penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat malam, Pak Arianto. Selamat malam Mbak Friska, selamat malam Pak Profesor. Selamat malam. Yang jadi prihatin untuk kita semua, dalam waktu berturutan ada teror ancaman bom terhadap 3 sekolah di Jakarta dan Tangerang. Bagaimana keseriusan polisi harus mengusut ini? Karena kalau ancaman setelah disisir tidak ada bom, tapi bukan berarti itu semuanya aman begitu saja kan, Pak Arianto? Ya, ya ini merupakan tantangan ya. Ini modus baru ini ya. Baru ada kejadian-kejadian seperti ini gitu. Tapi bagi saya ini malah ada untungnya kejadian kayak gini. Karena ini berarti sudah melatih ya kewaspadaan masyarakat untuk mau melaporkan sesuatu yang mengkhawatirkan gitu. Polisi itu ya kalau untuk bisa bertindak cepat, itu kita butuh kecepatan juga daripada warga yang lapor. Nah ini dengan adanya warga yang berani melapor, walaupun itu kelihatannya kan sepele ya, itu kan cuma ancaman pakai WA gitu kan. Itu kalau seandainya warga tidak waspada kan dia acuh aja gitu. Tapi begitu lapor kepada polisi, dan ini untuk polisinya juga untuk latihan juga. Saya dulu waktu dari Kapolda di Sulteng itu ya, itu kalau ada misalkan kayak gini di telepon ternyata di sana tidak ada, itu jangan marah, saya bilang itu. Itu untuk latihan aja, sama juga dengan sekarang ini. Itu ada ini kan ancaman nih, kita pakai standar, otomatis standarnya nggak bisa ecek-ecek itu. Jadi sesuai dengan kekuatan yang lengkap, dan kemudian prosedurnya betul, hati-hati, tidak sembrono. Itu perkara nanti kemudian tidak didapatkan ya nggak usah kecewa, itu petugas di lapangan biasanya gitu. Kadang-kadang kalau kita tidak bisa memberitahu pada anggota itu, nanti kemudian kalau di situ lagi kemudian ada laporan lagi ternyata nggak lagi, kemudian nanti belakangan dianggap tidak serius gitu kan. Nah ini jadi kejadian ini menurut saya ini merupakan satu lah kewaspadaan, meningkatkan kewaspadaan dari masyarakat dan juga aparatnya. Ada atau tidak, ini harus ditangani dengan standar yang sama, dengan keseriusan yang sama ya Pak Arianto. Tapi kalau kita lihat polanya, ini kan masih sambil diusut. Tapi apakah ada kemungkinan pelakunya sama? Karena berturutan di 3 sekolah berbeda dalam waktu yang tidak jauh berbeda begitu. Ya, kalau toh tidak orang pelaku yang sama, paling tidak kelompoknya ya. Ini kan itu kan modusnya kan dia mengirim WA. Tadi katanya WA-nya dari luar dan sebagainya. Apakah itu betul, apakah itu manipulasi? Kan sekarang zaman teknologi, saya sendiri gaptek ya, tapi kemajuan teknologi itu semua bisa artifisial, bisa merubah semuanya gitu. Nah ini menjadi tantangan dari polisi. Ini dengan adanya 3 kejadian ini dan kemudian ternyata nihil, ini anggap sebagai suatu latihan, itu kayak gitu. Nanti sehingga kalau ada yang serius, kita betul-betul sudah waspada gitu. Nah, ini kan polisi kan kemarin kan langsung melacak ya, melacak cyber yang berangkat ke sana kan Jibom itu yang menjinakkan bom untuk menghilangkan ancaman. Tetapi kalau untuk pelakunya itu pakai cyber itu yang bisa mampu mendeteksi itu gitu. Sekarang saya dengar tadi dari Kapolresnya memang lagi dilacak oleh cyber itu untuk yang siapa ngirim dan sebagainya itu. Ya, jadi pasti nomornya dari luar negeri itu. Jadi kalau di dalam negeri udah langsung ketangkap itu. Iya, tapi bisa jadi itu nomor luar negeri, bisa jadi tidak di luar negeri posisinya. Bisa jadi. Bisa jadi begitu ya Pak Arianto ya? Iya, karena kecanggihan AI itu. Ya, tapi ini bisakah dikatakan sebagai modus baru untuk ancaman bom di sekolah ini Pak Arianto? Sepanjang ini saya baru dengar ini ya, akhir-akhir ini. Yang namanya teror itu kan dulu kan kalau kegiatan teror itu kan untuk menimbulkan kengerian ya itu ya. Supaya dengan perilaku yang sepele tetapi kemudian menimbulkan kengerian. Padahal kita di dalam menangkis itu pemerintah sudah bagus tuh. Contoh dulu ya kalau ada orang ngomong teriak ada bom di pesawat. Sekarang kan langsung itu hukumannya kan berat itu. Nah sejak ada itu kan nggak ada gitu ya. Nah ini sekarang ini di sini ini dia di darat kan sekarang ini ya. Ini seperti modus baru ya itu. Kalau menurut saya ini kayaknya semacam test the water gitu loh. Mereka itu lakukannya kayak gitu itu. Apalagi kan sekolah kita tahu ini daerah yang sangat rawan. Ada anak-anak di sana, ada guru di sana. Hampir dipastikan warga sipil yang kita katakan lemah gitu. Nah itu bagaimana sih Pak Arianto sebenarnya? Apakah perlu kita jadi pasti khawatir orang tua. Apakah perlu pengamanan yang lebih misalnya di sekolah dengan adanya kejadian ini atau seperti apa? Saya kira tidak usah. Jadi begini, dari pengalaman yang ada ternyata itu kan hanya warning kayak gitu dan setelah dicek tidak ada gitu ya.
Jadi orang tua mestinya sekarang tidak perlu khawatir lagi dengan itu, sepanjang masih ada kecepatan daripada warga yang waspada itu tadi gitu. Karena kalau kita jadi waspada, kemudian khawatir nggak mengirimkan sekolahan, kan rugi sendiri itu. Kita dipermainkan sama orang-orang yang bermain-main kan gitu kan. Ya. Dan sekarang ini yang penting adalah tetap kewaspadaan tinggi, kecepatan laporan tinggi, dan polisinya kecepatan datang itu gitu. Karena tanpa ada kecepatan datang polisi kan orang masih was-was terus kan gitu kan. Iya. Tapi kalau sudah didatangi, dikatakan clear kan berarti sudah aman gitu. Tapi nggak usah dijadikan masalah sehingga itu menjadikan suatu kengerian. Itulah memang tujuan daripada pelaku itu kayak gitu, menimbulkan kengerian itu. Dan Pak Arianto melihat kenapa sekolah yang disasar karena di dalamnya juga lemah dan ada kekhawatiran tinggi pasti dari orang tua. Kita jawab usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Ya. Pak Arianto, apakah memang targetnya sekolah tertentu karena memanfaatkan ketakutan tadi untuk tujuan teror? Ya, secara teoritis ya Mbak, definisi daripada teror itu adalah suatu kegiatan ya, yang menimbulkan efek kengerian yang sangat meluas. Jadi modus operandi ataupun cara-cara bergerak daripada terorisme itu adalah bagaimana cara menggunakan akal ataupun tindakan yang simpel, tapi dampaknya luas sekali. Nah kalau ini kan dampaknya luas, karena apa? Di sekolahan itu kan tempat orang yang khawatir ya dengan namanya. Sehingga kalau dia ada yang terluka dikit aja beda, kalau itu kemudian pada orang-orang dewasa kan efeknya kan lebih besar kecil. Yang kedua ini internasional itu. Sasaran internasional itu Bu, kalau sampai terjadi dampaknya gaungnya kan bukan hanya di Indonesia aja gitu. Sampai di luar ini. Ya itu ciri-ciri pada aksi teror gitu. Makanya dia selalu berusaha mencari dampak yang tinggi walaupun dengan kegiatan yang sangat simpel. Biasanya begitu sih ya yang dilakukan gitu. Iya, tapi untuk melacak pelakunya bukan hal yang mustahil dengan kemampuan tim siber kita, Pak Arianto. Kalau ini ya kita melacak pelakunya itu ya harus bisa menemukan penemunya yang pengirim itu kan, pengirimnya itu. Nah ini jadi kecanggihan kita di cyber. Nah padahal peningkatan digital itu kan sangat dahsyat ya, kemajuan teknologi itu ya. Padahal kita tahulah kemampuan aparat kita terbatas untuk itu. Makanya ini juga harus membutuhkan perhatian juga para pemegang kendali pemerintah ini, bahwa tantangan yang dihadapi itu demikian tinggi. Apabila aparat tidak dipersenjatai dengan yang memadai, maka nanti yang menanggung risiko adalah rakyatnya. Gitu, seperti itu. Iya. Dan kalau dari pelaku Anda melihat memang sudah mempelajari ya untuk di 3 sekolah internasional ini dengan modusnya sama, mengirim pesan ancaman baik itu email maupun dari pesan singkat, Pak Arianto. Ya kalau saya lihat ya ini kenapa kok sekolahan gampang menjadi sasaran. Nah satu tadi ya dampaknya kan besar ya. Dan kemudian mudah karena apa? Di papan-papan sekolahan itu kan ada nomor WA-nya itu. Jadi di satu sisi itu mempermudah itu, ini langsung aja. Dan itulah yang juga mempersulit kita melacaknya itu karena saya dengar tadi ya dari penyidik itu, dia itunya di papannya ada nomor WA-nya, kemudian dia mudah dijangkau begitu ya Pak. Iya. Nah Pak Arianto, siapapun bisa melakukan, yang serius maupun orang yang main-main bisa melakukan. Dan sekarang apa yang harus dilakukan agar jangan sampai ada teror, ada atau tidaknya menambah ketakutan di sekolah-sekolah lain? Yang sekarang harusnya disampaikan pada publik ya. Kalau ada seperti itu, cepat dilaporkan saja supaya cepat ditindak oleh polisi sehingga tidak menimbulkan kengerian orang dalam waktu yang lama. Itu satu-satunya jalan untuk menangkis itu, nggak usah jangan menakut-nakuti masyarakat, tapi kecepatan kita tuh melapor ya. Karena dengan kecepatan itu maka itu langkah pertama untuk menyelamatkan daripada ancaman itu. Jika ada ancaman, kecepatan melapor itu yang penting. Betul. Dari pihak sekolah meskipun kondisinya pasti ada kepanikan, tapi setidaknya kecepatan melapor dan harus tahu melapor kemana itu ya Pak Arianto. Terima kasih penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Suryadi.